Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan selalu bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang numerical operations, data explorations, dan data visualization menggunakan dua modules yang ada pada Python. Seperti biasa, sebelum saya mulai kuliah kali ini, saya akan mencoba mereview beberapa tools yang sudah teman-teman pelajari sebelum hari ini, yaitu functions dan arguments, modules, kemudian exception handling. Kemudian yang keempat tentang structure analysis. Kali ini agenda yang akan kita laksanakan pada materi kuliah adalah numerical analysis data exploration dengan Pandas serta data visualization dengan Matplotlib. Sebenarnya ada banyak sekali Python library maupun modules di external sources yang dapat teman-teman gunakan dan manfaatkan ketika menggunakan Python. Misalkan ada NumPy untuk array operation, kemudian ada scikit-learn untuk machine learning di Python. Kalau teman-teman hanya cukup dengan menggunakan machine learning dan memanfaatkan general algoritma yang di dalamnya tanpa modifikasi, bisa teman-teman menggunakan scikit-learn. Kemudian misalkan ingin menyelesaikan problem optimasi, bisa dengan SciPy. Jadi ada banyak sekali sebenarnya metode ataupun Python library yang bisa dimanfaatkan. Tetapi karena keterbatasan waktu, sehingga kali ini saya akan mengenalkan Pandas dan Matplotlib yang saya kira dua Python library ini sangat sering digunakan dan cukup powerful. Selanjutnya kita akan bahas lebih dulu tentang Pandas. Akan saya jelaskan beberapa dasar-dasar yang menurut saya penting yang harus teman-teman semua ketahui ketika menggunakan Pandas, seperti creating data frames, importing files, referencing, indexing, kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikan fungsi pada Pandas. Pada dasarnya Pandas ini bekerja dengan objek data frame yang mirip dengan Microsoft Excel. Kalau di array operation itu kan kita melihat posisi ya, jadi posisi dari tiap angka atau setiap input yang kita gunakan pada array tersebut. Tetapi Pandas ini objeknya berupa data frame yang mirip dengan Microsoft Excel. Dia punya nama dari kolom, kemudian ada row number-nya, 1, 2, dan seterusnya, walaupun indeks row number ini juga bisa kita ganti. Pandas ini cukup powerful untuk manipulasi data dengan integrated indexing. Ada beberapa fungsi yang saya rasa sangat bermanfaat dari Pandas ini, walaupun tidak bisa saya masukkan semuanya. Teman-teman bisa mengunjungi di website maupun documentation atau user guide yang sudah saya cantumkan linknya pada slide. Di sini saya highlight beberapa hal yang sekiranya mungkin akan teman-teman butuhkan untuk data analytics atau juga untuk preprocessing data sebelum menuju ke algoritma atau ke membangun algoritma atau proses yang selanjutnya. Yang pertama adalah Pandas ini bisa digunakan untuk mengimport data atau juga mengekspor data dengan different format. Jadi ada format CSV, SLSX atau Excel, kemudian juga bisa menggunakan teks. Nah, yang kedua adalah ketika teman-teman menyiapkan data, sebelum melakukan analisis data kan biasanya ada preprocessing data ya. Teman-teman biasanya melihat ada missing data gitu ya. Nah, beberapa fungsi dari Pandas juga bisa digunakan untuk handling missing data. Selain itu juga ada time series functionality yang cukup baik, yaitu memvisualisasikan time series data dan juga beberapa fungsi-fungsi operasi yang cukup baik untuk time series. Kemudian untuk merging dan joining datasets. Selain itu juga yang sudah saya sebutkan tadi, karena dia menggunakan integrated indexing dengan column name dan juga row number-nya, tentu slicing, indexing, dan subsetting untuk large dataset ini menjadi sangat mudah gitu dengan Pandas. Cara untuk mengimport Pandas bisa dengan import Pandas saja. Misalnya yang paling umum digunakan oleh pengguna dari Python adalah
import pandas SPD. Jadi PD ini sebenarnya hanya shortcut saja atau keyword sebagai replacement dari pandas itu. Data struktur yang kedua adalah data frame. Data frame ini merupakan data struktur dengan dua dimensi yang terdiri dari baris atau rows atau yang sering kita sebut dengan index dan juga columns yang memiliki nama atau label. Setiap kita mendefinisikan data frame, kita harus mendefinisikan nama dari setiap kolom yang kita buat. Namun, untuk indeks atau baris, jika kita tidak mendefinisikan, pandas akan mengenerate mulai dengan angka 0 sampai seterusnya. Pandas dapat dibuat dari Python dictionaries, dari kumpulan series, ataupun NumPy array, dan juga dari data frame yang lainnya. Di sini saya memberikan contoh satu saja, di mana data frame dibuat dari dictionary. Caranya adalah data yang merupakan nama dari variabel yang kita buat, kemudian sama dengan diikuti oleh kurung kurawal, kemudian kita mendefinisikan nama dari kolom yang berupa teks. Dalam kasus ini adalah A, titik 2, kemudian dibuat list yang di dalamnya berisi data pada kolom A, koma, kemudian diikuti oleh kolom yang kedua yang saya definisikan sebagai kolom B, diikuti oleh titik 2 dan list yang berisi data pada kolom B. Begitu juga seterusnya untuk kolom C. Di sini saya tuliskan np.none, artinya adalah not a number. Dalam hal ini tertuliskan NaN, di mana artinya ada missing values pada kolom C baris pertama. Setelah kita buat dictionary-nya, kemudian kita membuat data frame dengan mendefinisikan nama dari data frame-nya. Misalkan saya contohkan df sama dengan pd, ini merupakan pandas. Kalau teman-teman mengimport dengan import spd, berarti awalannya dengan pd, kemudian dot data frame, ini adalah function yang mengenerate data frame dalam kurung data, di mana data ini bentuknya adalah dictionary. Ketika kita klik enter dan kita panggil data frame tersebut, akan terlihat seperti yang pada slide tunjukkan, yaitu 3 kolom dengan 2 baris. Jika kita ingin melihat lengkap apa saja ada pada data frame, kemudian tipe datanya apa saja, ada berapa kolom, berapa baris, kita bisa ketikkan df. Df ini merupakan nama variabel dari data frame yang kita buat, .info, kemudian tanda tutup kurung. Maka kalau kita enter, di sini akan tertuliskan range indeksnya ada 2 entries, artinya ada 2 rows, ada 2 baris. Indeksnya dari 0 sampai 1. Data kolomnya ada 3. Yang pertama berisi 2 integer, yang kedua atau kolom B berisi 2 objek. Objek di sini artinya string, kemudian yang kolom ketiga 1 float. Selain kita bisa meng-create sendiri data frame melalui dictionary, series, NumPy array, ataupun data frame yang lainnya, kita juga bisa mengimport langsung dari Excel atau CSV, atau juga file format lainnya seperti text, SQL, SPSS, dan seterusnya. Saya berikan contoh untuk mengimport data dengan CSV dan Excel seperti terlihat pada slide. DF ini adalah variabel data yang kita namai sama dengan pd.read garis bawah CSV, kemudian diikuti oleh file yang kita ingin import, kemudian koma, sep ini ada aspiration yang digunakan pada CSV. Nah, dalam hal ini bisa koma. Mungkin ada aspiration format yang lainnya, teman-teman bisa mengecek sebelum mengimport CSV ke Pandas. Panda juga bisa menuliskan file baik itu Excel, CSV maupun yang lain-lain, export data tersebut atau write data tersebut ke dalam bentuk file Excel, CSV, TXT maupun yang lainnya. Nah, di sini saya contohkan cara menulis untuk mengekspor data frame yang kita buat df ke CSV file, yaitu df.to_strip_csv dalam kurung path dari file untuk CSV tersebut. Indexing dan slicing pada data frame bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan simbol yang ada di slide ini. Slices seperti ini hanya bisa merefer pada either row positions atau column names saja.
Jadi tidak bisa merefer pada satu spesifik sel. Ada 3 macam cara yang saya kenalkan di sini untuk penggunaan slices seperti yang ada pada slide ini. Untuk contohnya, saya akan menggunakan data yang tertera pada slide dengan 4 kolom. Nama kolomnya adalah A, B, C, D dengan 4 baris dan indexingnya menggunakan integer generated otomatis dari Pandas dari angka 0 sampai 3. Variabel data ini adalah df, sehingga frame yang ada pada tulisan ini akan diganti dengan nama variabel data frame yang sudah kita assign ke data kita, yaitu df. Contoh yang pertama adalah bagaimana cara kita merefer pada single column. Misalkan saya ingin memanggil kolom A saja, maka caranya adalah df, buka tutup kurung, tuliskan nama kolom yaitu A dalam bentuk string. Kalau kita enter, outputnya adalah seperti ini. Jadi ada satu kolom, name-nya adalah name kolomnya adalah A, tipenya adalah integer, dan pada Pandas memang otomatis di sebelah kirinya akan tertuliskan indeks dari data tersebut. Yang kedua adalah cara untuk merefer multiple columns dengan cara frame, kemudian double buka tutup kurung, dan di dalamnya diisi kolom names dengan tipe string. Untuk memisahkan dua kolom names-nya diikuti oleh tanda koma. Contohnya saya ingin slicing untuk kolom B dan D, maka caranya adalah df, nama variabel data frame-nya, kemudian diikuti oleh double buka tutup kurung, dan di dalamnya adalah kolom name B dan D dengan tipe string dipisahkan dengan koma. Lalu outputnya akan seperti ini, dia akan memperlihatkan kolom B dan D. Slices yang seperti ini juga bisa dilakukan untuk merefer pada row positions, tapi tidak bisa hanya satu row saja, satu baris saja, tetapi dia berupa rentang. Contohnya adalah kalau kita ingin merefer pada baris 0 sampai 2, maka kita bisa tuliskan df buka tutup kurung 0.23. Artinya dia akan memperlihatkan data pada indeks 0 sampai 2. Jadi 3-nya tidak termasuk. Kalau kita ingin mengambil data 2 terakhir gitu ya. Jadi kan ini ada 4 baris, kalau kita ingin mengambil data 2 terakhir yaitu data dengan indeks 2 dan 3, maka caranya bisa df buka tutup kurung minus 2.2. Kalau kita ingin melihat data dari awal dengan jarak 2 gitu ya. Nah, ini bisa dengan df titik 2 kali 2, artinya dia akan merefer pada data pertama yaitu data dengan indeks 0, lalu karena di sini rentangnya adalah 2, maka dia akan loncat ke indeks kedua. Kalau masih ada data dengan indeks 4, dia akan menampilkan di bawahnya, jadi 0, 2, 4. Cara lain yang sebenarnya tidak saya tulis pada cara ini, indexing untuk kolom, untuk merefer pada kolom juga bisa dengan cara df dot nama dari kolomnya. Jadi misalkan di sini namanya A, berarti df.a. Tetapi cara ini hanya bisa merefer pada satu kolom saja, tidak bisa digunakan untuk multiple kolom. Cara yang kedua adalah dengan .ilog, di mana i-nya merefer pada integer, log-nya adalah location. Jadi .ilog akan menseleksi bagian tertentu pada data frame yang kita punya dengan cara menyebutkan integer location dari subset ataupun sel yang ingin kita refer. Penomoran dari integer location pada data frame sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan list ataupun sampai array yang sudah teman-teman pelajari. Dia dimulai dari angka 0 dan seterusnya, jadi 0, 1, 2 dan seterusnya. Yang berbeda adalah data frame ini memiliki dua dimensi, yaitu kolom dan juga baris. Saya contohkan di sini dia punya 5 kolom dan 5 baris. Kalau teman-teman ingat, pada slide di depan saya sudah jelaskan bahwa setiap kolom itu akan punya label. Ada kolom A, B, C, D, E, dan seterusnya. Sedangkan pada rows-nya atau yang kita sebut dengan indeks, row ini akan dibuat indeks. Yang indeks itu bisa berupa data string,
dates maupun juga berupa angka, walaupun angka di sini juga akan merefer pada angka sebagai indeks, jadi bukan sebagai integer location. Misalkan indeksnya adalah A, B, C, D, E gitu ya. Jadi saya membuat indeksnya itu dengan huruf kecil string A, B, C, D, E. Selain kolom itu memiliki label, kolom juga memiliki integer location yang di-generate oleh Python mulai dari angka 0, kemudian 1, 2, 3, 4. Pada baris atau row atau indeks ini, selain juga dia didefinisikan indexingnya, tapi juga dia memiliki integer location yang ditunjukkan dengan angka integer mulai dari 0. Pada setiap sel ini akan didefinisikan oleh dua dimensi. Penomorannya adalah yang depan itu adalah nomor dari row-nya atau baris, kemudian yang belakang adalah nomor dari kolomnya. Pada sel yang saya tandai biru ini akan ditunjukkan oleh barisnya yaitu 1 dan kolomnya yaitu 2. Sel yang kedua yang saya arsir ini, maka ini juga ditunjukkan oleh lokasi baris 3 dan kolom 1. Selain penomoran yang sudah dijelaskan dengan integer, sama seperti array juga list, sebenarnya ada penomoran yang dimulai dari paling ujung dari data gitu. Jadi kalau saya punya data ini sudah full data gitu ya, ABCD ini sudah data lengkap saya, kemudian barisnya juga sudah lengkap, maka sebenarnya ada integer location yang lain yang dimulai dari penomoran paling belakang. Jadi pada baris ke kolom ke E ini akan dinomori dengan -1, -2 untuk kolom D, -3 untuk kolom C, -4 untuk kolom B, dan -5 untuk kolom A. Begitu pula dengan row-nya. Row-nya juga ada -1 untuk baris E, -2 dan seterusnya sampai -5. Jadi selain data pada yang saya arsir biru ini punya lokasi 1,2, dia juga sebenarnya merefer pada lokasi -4, -3. Dimensi yang pertama menunjukkan row atau barisnya, kemudian dimensi yang kedua menunjukkan kolomnya. Ketika kita melakukan slicing dan kita ada bahwa itu berupa range gitu ya, atau berupa subset, tidak hanya satu sel saja. Misalkan saya contohkan untuk sel yang saya arsir ini, 3 sel paling bawah, yaitu sel yang terletak pada kolom 2, 3, 4 untuk baris ke E, start bound-nya itu atau batasan pertama itu akan masuk, sedangkan angka pada stop bound-nya atau batasan stopnya itu tidak akan masuk dalam seleksi. Misalkan ini ya, 0.23, itu artinya dia hanya menseleksi integer location untuk 0, 1, dan 2. Jadi 0 ya sebagai start bound itu masuk, tapi 3-nya tidak masuk. Untuk subset yang saya arsir ini, kalau saya buat integer location-nya, maka dia mengacu pada baris E, yaitu baris dengan lokasi 4, dan row-nya ini mulai dari row 2 sampai row 4. Jadi start bound-nya included, tetapi ingat stop bound-nya excluded. Jadi kalau 4 ini termasuk, maka silahkan tulis angka setelahnya, yaitu 5. Angka yang kita inputkan di dalam kurung ini ada berapa valid input yang bisa digunakan. Yang pertama adalah satu angka, jadi contohnya adalah jf.ilog 0,1 gitu ya. Ini berarti merefer pada baris pertama dan kolom kedua. Kalau teman-teman buka di data yang sebelumnya kita pakai, maka di situ ada type E yang tertuliskan. Nah, kemudian yang kedua bisa juga berupa list atau array dari integer. Contohnya adalah jf.ilog
ini menunjukkan row 302, artinya dia row keempat. Maka di sini ada row 3 yang tertuliskan, yaitu row keempat. Kemudian 1, 2, dan di sini ada kolom -1, artinya kolom paling belakang. Kalau tadi kita punya A, B, C, D, berarti itu kolom D gitu ya. Kemudian kolom 0, kolom yang pertama yaitu A, dan 2 itu berarti kolom ketiga yaitu C. Dan kalau teman-teman lihat data frame yang ditunjukkan dengan list of integers ataupun array dari integer itu akan diurutkan sesuai yang kita sebutkan gitu ya. Kalau di sini kita sebut 302, maka dia akan memanggil 3 dulu, 0 dulu, baru 2. Begitu juga dengan kolomnya. Kalau kolomnya itu kita panggil -1, artinya kolom paling belakang, maka dia akan menyebutkan kolom paling belakang, kemudian diikuti oleh 0, kolom 0 yaitu kolom pertama A, dan juga 2 yaitu kolom ketiga C. Selain dua cara di atas, juga bisa dengan a slice object dengan integers, yaitu yang sudah kita contohkan ini tadi ya. Atau juga bisa juga dengan boolean array atau juga callable. Untuk yang dua hal ini tidak saya berikan contohnya, tapi untuk boolean indexing akan saya contohkan nanti di belakang. Untuk callable, yaitu fungsi dengan satu argumen, nanti teman-teman bisa cek websitenya. Cara yang ketiga adalah dengan .log. .log ini adalah selection by label. Jadi dia akan menseleksi subset dari data frame tersebut berdasarkan pada penamaan label kolom maupun indeksnya. Di sini saya berikan dua contoh pertama dan yang kedua. Yang kedua ini saya beri nama variabelnya df, dan yang pertama adalah df1. Pada df1 saya punya 3 kolom dengan nama kolom A, B, C, dan indeksnya dengan dates, yaitu 1 Januari sampai 4 Januari. Pada data df itu saya punya 4 kolom A, B, C, D, kemudian indexing row-nya ini generated dari Pandasnya secara otomatis, jadi dia menggunakan angka integer 0 sampai 3. Kalau kita hanya menginputkan satu saja, maka inputan tersebut akan mengacu pada row-nya, dan kolomnya dianggap tidak diseleksi, jadi akan ditampilkan seluruhnya. Sedangkan kalau ada dua inputan, maka inputan yang pertama mengacu pada row dan inputan yang kedua mengacu pada kolomnya. .ilog untuk stop bound-nya, katakanlah kita punya row number-nya 0,23, kemudian kolomnya 1 misalkan, maka dia akan menampilkan baris 0, 1, dan 2. Jadi stop bound-nya ini yang terakhir angka 3 ini tidak termasuk. Sedangkan pada log, misalkan saya inputkan 0,23, maka 0 ini masuk dan 3-nya juga masuk. Jadi akan menampilkan baris 0, 1, 2, 3. Contohnya adalah untuk df.log 0 sampai 3, jadi df ini example 2, dia akan memunculkan semua kolom, karena kolomnya tidak didefinisikan di sini inputnya, sehingga kolomnya akan dimunculkan semua. Ada kolom A, B, C, dan D. Kemudian karena ini inputannya hanya satu, maka dia akan mengacu pada row-nya. Yang perlu teman-teman ingat adalah 0 sampai 3, maka 3 ini akan masuk, sehingga dia akan ngeprint baris 0, 1, 2, dan 3. Apa yang akan terjadi kalau kita membuat df1.log 0 sampai 3? Yang akan terjadi adalah type error. Kenapa? Karena 0.3 ini bukan integer location, tetapi dia mengacu pada label index pada df yang dituliskan dengan nomor 0123. Jadi ini 03 ini bukan integer location, tetapi mengacu pada nama row dari df yang digenerate oleh Pandas. Sedangkan df1, nama dari row-nya itu atau indeks dari row-nya itu adalah
dates, sehingga ketika dia dipanggil location row-nya adalah 0.3, dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan row 0 sampai 3 karena indeksnya adalah dates ini gitu. Sehingga kalau mau memanggil df1.log, maka kita harus menuliskan indeksnya yaitu dengan dates-nya, bukan dengan angka. Selanjutnya misalkan contoh yang dflog yang ketiga, itu sini saya cantumkan titik 2, koma, artinya adalah semua row masuk. Kalau titik 2-nya di belakang, maka maksudnya adalah semua kolomnya masuk. Kemudian untuk kolomnya itu A sampai D. Jadi D-nya tetap masuk. A, B, C, sampai D. Begitu juga dengan contoh yang terakhir, df1log. Ini ada inputan yang pertama yaitu row labelnya atau indeksnya mulai dari 2 Januari sampai 4 Januari. Jadi akan ada 2 Januari, 3 sampai 4 Januari, dan kolomnya A sampai C. Jadi ada A, B, C. Indexing dan slicing cara keempat adalah dengan logical expression atau kita sebut dengan Boolean indexing, dan dengan dot is-in. Saya menggunakan data df yang punya 4 kolom dan 4 baris seperti yang sudah teman-teman lihat di slide. Cara seleksi adalah teman-teman sudah belajar soal Boolean data di mana ada ekspresi N juga ya. Jadi Boolean itu adalah yes or no atau true or false. Jadi kalau di sini saya ekspresikan df gitu ya. Di sini ada logical expression. Maka kalau hanya satu saja logical expression, maka dia akan menseleksi row-nya. Jadi kalau hanya satu saja, maka dia hanya seleksi row. Tapi kalau nanti disebutkan ada 2 inputan, maka input yang kedua adalah kolom. Misalkan contohnya di sini df yaitu data frame, di sini inputnya hanya 1, berarti logical expression yang ada di dalam ini akan menseleksi row-nya saja. Jadi df.a ini adalah mengacu pada kolom ke A. Kolom ke A itu ada nilai 1, 10, 20, dan 30. Jadi di sini dia akan menseleksi berdasarkan pada parameter tertentu, yaitu lebih besar dari 10. Dia akan menseleksi kolom A, mana sih yang lebih besar dari 10, yaitu kolom 2 dan 3. Maka akan keluar Boolean indexing berupa true or false. Jadi df.a lebih dari 10 ini akan keluar data berupa true or false. Jadi A pada kolom A baris pertama itu 1 lebih besar dari 10, maka false. Kemudian yang kedua 10 lebih besar dari 10, salah ya, false. Karena itu sama. Kemudian 20 lebih dari 10, true, dan 30 lebih dari 10, true. Jadi secara otomatis ekspresi ini akan mendelete baris pertama dan kedua dan hanya menampilkan baris kedua dan ketiga, maka outputnya akan seperti ini. Jadi akan muncul baris kedua dan ketiga dan semua kolomnya ditampilkan karena tidak ada inputan yang kedua pada ekspresi ini. Nah, selanjutnya adalah contoh yang kedua, ada 2 inputan yang pertama dan inputan yang kedua. Inputan yang pertama akan menseleksi row-nya dan inputan yang kedua akan menseleksi kolomnya. Untuk inputan yang pertama dia menggunakan logical expression dengan operator AND. Teman-teman sudah belajar logical expression dengan operator AND. Jadi kalau AND itu akan benar ketika 2 statement ini semuanya benar. Kalau salah satunya, maka jawabannya adalah false. Jadi di sini dia akan menseleksi berdasarkan pada kolom A lebih besar sama dengan 10
dan kolom C lebih besar sama dengan 5000. Maka kita akan lihat kolom A lebih besar sama dengan dari 10, maka di kolom A itu, di kolom A ya, baris pertama adalah false, baris kedua true, baris ketiga true, keempat true. Kemudian DFC adalah kolom ke C lebih besar sama dengan 5000. C yang pertama false karena missing value. 10.000 bisa sama dengan 5.000 benar, true, kemudian true dan false. Karena logical expressionnya adalah karena operatornya adalah AND, maka dia akan benar ketika semua statementnya adalah true. Di sini false false maka false, true true akan true, true true juga akan true, di sini true dan false maka ini adalah false. Maka inputan logical expression yang pertama ini hanya akan menseleksi indeks 1 dan 2. Maka di sini akan keluar indeks 1 dan 2 atau baris kedua dan ketiga. Nah, selanjutnya ada inputan yang kedua yang menseleksi kolom, yaitu A, C, dan D. Maka dia akan menampilkan kolom A, C, dan D. Nah, selanjutnya kita akan coba mengaplikasikan .isIn. Jadi isIn itu adalah sama seperti kalau kita pakai bahasa ini kan, isIn itu artinya ada nggak angka atau input atau string atau apapun yang terdapat pada data tersebut. Jadi di sini saya contohkan post itu adalah logical expression dari DF. Untuk kolom C, isIn 3000, 5000. Artinya dia bertanya apakah ada pada kolom C data yang sama dengan angka 3000 atau 5000. Ketiga dan baris keempat. Maka post ini nanti akan keluar logical expression-nya berupa true false data. Jadi untuk kolom C itu data yang pertama adalah false, kemudian false, true, true. Nah, ketika saya inputkan DF kemudian dalam kurung post, maka dia akan, karena inputnya hanya satu, maka dia akan merefer pada row-nya saja. Keluar baris ketiga dan keempat atau indeks 2 dan 3 dengan semua kolomnya masuk, karena tidak ada input untuk kolom kan, jadi kalau tidak ada input berarti kolomnya semuanya ditampilkan.